Pernahkah kalian membayangkan, demi sebuah tas bermerek dan mobil mewah, seorang pria rela merangkak telanjang di tengah malam, mengolesi tubuhnya dengan lemak babi dan darah manusia, hanya untuk mencuri harta tetangganya? Itulah yang dilakukan Pardi. Setelah pabrik tempenya bangkrut, ia dan istrinya Jumini nekat mendatangi dukun sakti demi ritual babi ngepet. Aturannya sederhana tapi mematikan. Pardi menjadi siluman untuk mencuri, sementara Jumini menjaga nyawa suaminya lewat sebatang lilin di atas baskom air. Jika api lilin itu padam, nyawa Pardi melayang. Namun, keserakahan tidak punya batas. Saat ritual itu menuntut tumbal nyawa agar kekayaan mereka abadi, Pardi menatap ibunya yang sudah renta dan pikun. Tanpa nurani, ia menghisap nafas terakhir ibu kandungnya sendiri demi tumpukan uang yang kini berbau amis darah. Hingga suatu malam, warga mengepung seekor babi hutan di perbatasan desa. Di rumah, api lilin itu menari liar di tiup angin gaib. Nanik, putri mereka, berdiri di depan lilin itu dengan mata penuh kebencian. Ia sudah muak melihat tangan orang tuanya yang bersimbah darah neneknya. Nanik menarik nafas panjang dan bibirnya mendekat ke arah api. Apakah dia akan menjaga api itu demi orang tuanya, ataukah membiarkan kegelapan menelan mereka selamanya? Sebelum melanjutkan kisah yang akan membuat bulu kuduk kita berdiri, alangkah baiknya panjenengan absen di kolom komentar dari mana panjenengan berasal, agar saya Likdul bisa semakin dekat bersilaturahmi dalam lingkaran persaudaraan. Suara deru mesin penggiling kedelai yang biasanya memekakkan telinga di belakang rumah kini berganti menjadi kesunyian yang mencekam. Pabrik tempe Sari Murni yang selama 20 tahun menjadi simbol kejayaan keluarga Pardi, kini tertutup rapat dengan garis polisi dan papan penyitaan. Debu mulai mendebal di jendela-jendela kaca yang dulu selalu dibersihkan setiap pagi oleh asisten rumah tangga mereka. Pardi duduk di kursi kayu ruang tamu yang sudah nampak kusam. Pria berusia 50 tahun itu menatap kosong ke arah dinding tempat foto keluarga besar mereka digantung. Di foto itu, ia mengenakan setelan jas mahal, sementara istrinya, Jumini, berpose dengan deretan perhiasan emas yang melingkar di leher dan jemarinya. Kehidupan mereka dulu adalah kiblat bagi warga desa. Mereka adalah pasangan yang selalu memberikan sumbangan paling besar di acara desa, bukan karena murah hati, melainkan karena haus akan pengakuan dan pujian. Lihat rumah ini, Kang. Suara Jumini memecah keheningan. Perempuan berusia 45 tahun itu melangkah masuk dengan raut wajah masam. Sepi seperti kuburan. Kemarin aku ke pasar, dan kamu tahu apa yang terjadi. Bu RT yang biasanya mencium tanganku sekarang pura-pura tidak melihat. Dia malah asyik berbisik dengan penjual sayur sambil melirik ke arahku. Pardi menghela napas panjang, jemarinya memijat pelipis yang terasa berdenyut. Sabar Jum, semua ini ujian. Utang bank itu memang mencekik karena harga kedelai naik dan manajemen kita yang berantakan. Pinjaman apa lagi? Teriak Jumini dengan suara melengking. Ia mengentakkan kakinya ke lantai keramik yang kini tak lagi berkilau. Aku tidak bisa hidup seperti ini, Kang. Aku tidak mau makan hanya dengan nasi dan garam. Aku tidak mau memakai baju murah yang dibeli di pasar kaget. Harga diriku hancur. Pardi berdiri, wajahnya memerah menahan amarah sekaligus rasa malu. Kata-kata istrinya adalah belati yang tepat sasaran mengenai egonya yang sedang terluka. Sebagai kepala keluarga yang terbiasa dipuja, merasa tidak berdaya adalah siksaan yang lebih berat daripada kemiskinan itu sendiri. Ia teringat bagaimana para pemilik toko yang dulu membungkuk hormat padanya, kini langsung mematikan lampu saat melihat mobil bututnya melintas. Lalu aku harus bagaimana, Jumini? Mencuri? Tanya Pardi dengan nada getir. Jumini mendekat. Suaranya tiba-tiba merendah, berubah menjadi bisikan yang penuh racun. Mata perempuan itu berkilat-kilat, penuh ambisi yang gelap.
cerita Pakmanan, yang dulu miskin sampai makan saja susah, tapi sekarang punya truk 5 dan tanah di mana-mana. Dia tidak meminjam ke Bangkang. Dia pergi ke lereng Gunung Keramat. Pardi tersentak. Nama itu tidak asing di telinganya. Mbah Atmo adalah sosok yang dibicarakan orang-orang dalam bisikan takut. Dukun sakti yang konon bisa mengubah nasib seseorang dalam semalam. Namun dengan harga yang tidak masuk akal. Jangan gila, Jum. Itu jalan terkutuk. Kita masih punya agama. Bantah Pardi pelan. Meski di dalam hatinya mulai goyah. Agama tidak akan membayar utang-utangmu. Sahut Jumini cepat. Apa kamu tidak malu melihat Nanik? Anak sulung kita itu harus berhenti kuliah karena kita tidak punya uang. Dia cantik, Kang. Dia pantas memakai baju bagus. Bukan jadi pelayan toko di kota sebelah untuk menyambung hidup kita. Sebutir keringat dingin jatuh dari dahi Pardi. Bayangan wajah Nanik yang lelah setelah pulang kerja mulai menghantuinya. Namun, yang paling dominan di kepalanya adalah rasa haus akan kekuasaan. Ia merindukan suara mesin pabrik, ia merindukan rasa hormat warga, dan ia merindukan suara gemerincing uang yang mengalir tanpa henti. Tapi Mbah Atmo, tanya Pardi mulai goyah. Jumini menggenggam tangan suaminya erat-erat. Apapun itu, Kang, asalkan kita kaya lagi. Asalkan semua orang di desa ini kembali bersujud di bawah kaki kita. Aku sudah bertanya-tanya secara rahasia. Caranya mudah. Kamu hanya perlu menjadi perantara, dan aku yang akan menjaga nyawamu. Pardi terdiam cukup lama. Ruangan itu terasa semakin gelap saat matahari mulai terbenam di ufuk barat. Di dalam kepalanya, suara-suara tetangga yang mengejek dan bayang-bayang kemelaratan berputar-putar seperti badai. Harga diri yang hancur berkeping-keping itu kini berusaha ia rekatkan kembali dengan cara yang paling kotor. Baiklah, ucap Pardi akhirnya. Suaranya terdengar berat dan asing bagi dirinya sendiri. Siapkan perbekalan. Malam itu, tanpa pamit pada Nanik atau siapapun, pasangan suami istri itu mengendarai motor tua mereka menembus jalanan desa yang sepi. Mereka meninggalkan pemukiman, masuk ke dalam wilayah hutan jati yang rimbun dan gelap. Udara dingin menusuk tulang. Namun, api keserakahan di dalam dada mereka jauh lebih panas. Setelah berjalan kaki mendaki jalan setapak yang licin selama hampir 2 jam, mereka sampai di sebuah gubuk kecil yang terisolasi. Bau kemenyan menyengat langsung menyambut indera penciuman mereka. Di depan gubuk itu, seorang lelaki tua dengan rambut putih yang tidak teratur dan mata yang tampak katarak namun tajam sedang duduk bersila. Dialah Mbah Atmo. Aku sudah tahu kalian akan datang. Suara Mbah Atmo terdengar parau, seperti gesekan kayu kering. Pardi dan Jumini. Pardi berlutut di hadapan dukun itu, diikuti oleh Jumini. Mbah, tolong kami. Kami ingin kembali kaya. Kami ingin harta kami kembali berkali lipat. Mbah Atmo terkekeh pelan, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Apa saja? Dunia ini tidak memberikan apa-apa secara gratis, Pardi. Untuk mendapatkan emas, kamu harus memberikan nyawa. Untuk menjadi raja, kamu harus menanggalkan kemanusiaanmu. Saya yakin, Mbah. Jawab Pardi tanpa ragu sedikit pun. Ego yang terluka telah mematikan logika dan rasa takutnya. Jumini menambahkan dengan penuh semangat. Saya yang akan menjaga lilinnya, Mbah. Mbah Atmo mengangguk perlahan. Ia mengambil sebuah kotak kayu tua dari sampingnya dan membukanya. Di dalamnya terdapat sepotong kain kafan bekas yang kotor, minyak berwarna hitam pekat, dan sebatang lilin berwarna merah darah. Ritual ini tidak bisa dibatalkan jika sudah dimulai. Setiap malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, kamu akan berubah. Kamu akan mengambil harta tetanggamu, temanmu, dan siapapun yang berada di jangkauanmu. Tapi ingat, harta itu berbau amis. Pardi dan Jumini saling berpandangan. Di mata mereka tidak ada ketakutan, hanya ada bayangan tumpukan uang dan kemewahan yang kembali ke dalam genggaman. Mereka tidak menyadari bahwa saat itu juga, malaikat maut sedang mencatat nama-nama keluarga mereka dalam daftar hitam yang tidak akan pernah bisa dihapus. Kami setuju,
ucap mereka serempak. Mbah Atmo mulai membakar kemenyan. Asapnya menggulung-gulung memenuhi ruangan, menelan sosok Pardi dan Jumini ke dalam kegelapan yang sesungguhnya. Itulah awal dari kehancuran total yang akan segera menimpa seluruh keturunan mereka, berawal dari sebuah ego yang tak mampu menerima kenyataan hidup. Asap kemenyan di dalam gubuk Mbah Atmo semakin tebal, menciptakan selubung abu-abu yang menyesakkan dada. Pardi dan Jumini masih bersimpuh, menunggu instruksi selanjutnya dari sang dukun. Lelaki tua itu mengeluarkan sebuah bungkusan yang diikat dengan tali pocong kusam. Ketika dibuka, aroma busuk seperti bangkai binatang yang membusuk selama berhari-hari langsung menyeruak, membuat Jumini nyaris muntah. Namun, keinginan untuk kembali kaya menguatkan perutnya. "Ini adalah sarana kalian," ucap Mbah Atmo dengan suara yang berat. "Kain kafan ini diambil dari makam seorang pencuri yang tewas dihakimi masa. Minyak ini adalah campuran lemak babi hutan jantan dan darah manusia yang mati tidak wajar." Mbah Atmo menjelaskan prosedur ritual tersebut dengan nada yang dingin tanpa ekspresi. Pardi diwajibkan melepaskan seluruh pakaiannya setiap malam Selasa dan Jumat Kliwon. Ia harus mengoleskan minyak hitam itu ke seluruh lipatan tubuhnya, mulai dari leher hingga sela-sela jari kaki. Setelah itu, Pardi harus membungkus dirinya dengan kain kafan tersebut sambil merangkak di tanah seperti binatang. Saat kau mulai merangkak dan mengeluarkan suara dengkingan, saat itulah kemanusiaanmu luntur. Kau bukan lagi Pardi sang pemilik pabrik tempe, melainkan siluman yang haus akan harta. Kau akan masuk ke rumah-rumah warga lewat celah sekecil apapun. Cukup gesekan tubuhmu ke dinding rumah mereka, maka uang, emas, dan perhiasan yang mereka simpan akan berpindah ke dalam jangkauanmu. Jelas Mbah Atmo panjang lebar. Pardi mendengarkan dengan saksama. Meskipun hatinya sedikit bergetar membayangkan dirinya berubah menjadi makhluk menjijikan. Namun, tatapan mata Jumini yang penuh tuntutan membuatnya tidak berani mundur. Istrinya itu seolah sudah tidak sabar ingin segera memegang tumpukan uang lagi. Tanya Jumini dengan nada tidak sabar. Mbah Atmo menyerahkan sebatang lilin berwarna merah darah yang permukaannya terasa kasar dan dingin. "Tugasmu adalah menjaga nyawa suamimu. Letakkan baskom berisi air cucian beras di sudut kamar yang paling gelap. Berdirikan lilin ini di tengahnya. Selama Pardi beraksi di luar sana, kau tidak boleh memejamkan mata sedikit pun. Kau harus menatap api ini. Jika api bergoyang ke kanan, artinya ada orang yang mencurigai keberadaan Pardi. Jika api bergoyang ke kiri, artinya Pardi sedang dikejar." Lelaki tua itu berhenti sejenak, lalu menatap Jumini dengan mata kataraknya yang seolah tembus pandang. "Satu hal yang paling penting, jika api ini padam sebelum Pardi pulang, maka suamimu akan terjebak dalam wujud babi hutan selamanya. Warga akan menangkapnya, menyembelihnya, dan ia akan mati sebagai binatang hina." "Kami sanggup, Mbah," jawab mereka serempak tanpa keraguan sedikit pun. Sepulangnya dari hutan, Pardi dan Jumini segera mempersiapkan sebuah kamar khusus di bagian belakang rumah mereka. Kamar itu dulunya adalah gudang penyimpanan kedelai, namun kini dikosongkan dan jendela-jendelanya dipaku mati agar tidak ada cahaya matahari yang masuk. Mereka juga memasang kunci ganda dari dalam. Nanik yang melihat gerak-gerik aneh orang tuanya hanya bisa terdiam di kamarnya. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah, namun ia terlalu takut untuk bertanya. Malam Selasa Kliwon pertama tiba. Suasana desa sangat sepi karena hujan rintik-rintik mulai turun. Di dalam kamar gelap itu, Pardi melepaskan pakaiannya satu persatu dengan tangan gemetar. Jumini membantu mengoleskan minyak mistis dari Mbah Atmo ke punggung suaminya. Cairan itu terasa sangat panas, seolah membakar kulit Pardi. Setelah tubuhnya tertutup minyak, Pardi mulai membungkus dirinya dengan kain kafan yang berbau tanah kuburan. "Cepat, Kang, waktunya hampir tiba," bisik Jumini sambil menyalakan lilin merah di atas baskom. Pardi mulai merangkak di lantai. Kepalanya terasa sangat berat, dan tulang punggungnya terdengar berderak seolah sedang dipaksa berubah bentuk. Ia mengeluarkan suara geraman yang tidak lagi terdengar seperti suara manusia. Wajahnya memanjang, kulitnya menebal dan ditumbuhi bulu-bulu hitam kasar yang tajam. Matanya yang semula coklat berubah menjadi merah menyala di dalam kegelapan.
Dalam sekejap, di lantai kamar itu bukan lagi berdiri seorang pria berusia 50 tahun, melainkan seekor babi hutan siluman yang gempal dengan taring kecil yang mencuat dari mulutnya. Tanpa mengeluarkan suara, babi itu melesat keluar melalui lubang kecil di bawah pintu yang sudah disiapkan. Jumini segera duduk bersila di depan lilin. Ia menatap api kecil yang menari-nari itu dengan penuh konsentrasi. Di dalam pikirannya, ia sudah membayangkan deretan perhiasan emas yang akan ia beli esok hari. Malam itu, Pardi beraksi dengan lincah. Ia menyelinap masuk ke rumah Pak Haji yang dikenal paling kaya di desa sebelah. Dengan hanya menggesekkan moncongnya ke lemari kayu, laci-laci itu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan tumpukan uang kertas dan perhiasan. Dalam wujud siluman, harta itu seolah terserap ke dalam aura kegelapan yang menyelimutinya. Beberapa jam kemudian, seekor babi hutan kembali masuk ke kamar gelap tersebut lewat lubang yang sama. Begitu babi itu menyentuh kaki Jumini, wujudnya perlahan kembali menjadi Pardi. Ia jatuh tersungkur di lantai dalam keadaan lelah luar biasa dan telanjang bulat. Namun, di sampingnya, tumpukan uang kertas dan beberapa kalung emas bergeletakan di atas ubin. Jumini membelalakkan mata kegirangan. Ia segera mengumpulkan uang-uang itu tanpa memedulikan kondisi suaminya yang terengah-engah. "Berhasil, Kang! Kita berhasil!" Kejadian itu berulang pada malam-malam berikutnya. Kekayaan mereka kembali pulih dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Pardi membeli mobil baru, dan Jumini kembali memakai kebaya-kebaya sutra mewahnya. Mereka kembali menjadi pusat perhatian desa. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari rumah mereka. Para tetangga yang datang bertamu seringkali merasa tidak nyaman. Mereka mencium aroma amis darah yang tajam, bercampur dengan bau tanah kuburan yang seolah merembes dari dinding-dinding rumah. Tanya salah satu ibu pengajian saat berkunjung. Jumini hanya tersenyum tipis sambil memamerkan cincin berlian barunya. Mungkin itu bau limbah tempe dari sisa pabrik dulu yang belum bersih. Nanik, yang setiap hari berada di rumah, merasa semakin tertekan. Ia tidak pernah diizinkan masuk ke kamar belakang. Ayahnya kini lebih banyak diam dan tatapan matanya seringkali terlihat kosong, seolah jiwanya sudah tidak berada di sana. Ibunya menjadi sangat obsesif terhadap lilin dan baskom air di kamar belakang. Mereka menjadi kaya, namun kebahagiaan seolah menguap dari rumah itu. Pardi sendiri mulai merasakan dampak fisik. Kulitnya sering gatal-gatal hebat, dan ia mulai tidak suka melihat cahaya matahari. Ia lebih nyaman berada di tempat gelap dan lembab. Selera makannya pun berubah. Ia seringkali ingin memakan daging yang masih mentah dan berdarah. Keserakahan telah memberikan mereka harta, namun secara perlahan, harta itu mulai menelan kemanusiaan mereka dari dalam. Setiap lembar uang yang mereka peroleh dari hasil ngepet itu membawa hawa dingin yang mencekam. Seolah setiap rupiahnya menuntut bayaran yang jauh lebih mahal daripada sekedar kelelahan fisik. Ritual itu kini telah menjadi candu. Pardi dan Jumini tidak lagi peduli pada risiko ditangkap warga atau dosa besar yang mereka tanggung. Di pikiran mereka hanya ada satu hal, jangan sampai lilin itu padam, karena lilin itu adalah satu-satunya garis tipis yang memisahkan mereka dari kematian yang mengerikan. Kekayaan yang mengalir deras ke kantong Pardi dan Jumini ternyata memiliki batas waktu. Meski rumah mereka sudah kembali megah dan utang-utang bank telah lunas seluruhnya, kegelisahan baru muncul saat Mbah Atmo memanggil mereka kembali ke gubuknya di tengah hutan. Dukun itu menegaskan bahwa harta yang mereka dapatkan selama ini hanyalah pinjaman sementara. Jika mereka ingin kekayaan itu menjadi permanen dan tidak habis 7 turunan, ada harga besar yang harus dibayar sebagai bentuk pengikat kontrak gaib. Tapi ingat, babi hutan itu butuh makan, dan makanannya bukan lagi sekadar dedak atau sisa dapur. Ia butuh nyawa yang memiliki ikatan darah denganmu, Pardi. Sepulangnya dari hutan, pikiran Pardi kalut. Namun di sampingnya, Jumini terus mengompori dengan kata-kata yang tajam. Ia tidak rela jika harus kembali hidup melarat dan dicemooh warga desa. Bagi Jumini, kemiskinan adalah hantu yang lebih menakutkan dari pekamatian siapapun. Mereka berdua duduk di ruang tengah, menatap ke arah kamar kecil di pojok rumah, tempat Mbok Sutini, ibu kandung Pardi, tinggal. Mbok Sutini sudah berusia 76 tahun. Wanita renta itu sudah pikun dan seringkali hanya duduk termenung di kursi goyangnya atau berbicara sendiri dengan bayang-bayang. Bagi Pardi,
yang nuraninya sudah mulai terkikis oleh minyak mistis dan aroma uang, keberadaan ibunya kini tak lebih dari sekedar beban. Setiap hari ia harus melihat ibunya disuapi, dimandikan, dan digantikan kainnya. "Dia sudah tua, Kang," bisik Jumini sambil memegang pundak suaminya. "Hidupnya juga sudah tidak berguna. Setiap hari hanya bisa mengerang dan merepotkan kita. Bukankah lebih baik jika kepergiannya memberikan manfaat bagi keberlangsungan hidup kita dan anak-anak kita?" Pardi terdiam, menatap tangannya yang sesekali masih terasa kasar seperti kulit binatang. Logikanya mulai membenarkan ucapan istrinya. Keserakahan telah membutakan rasa baktinya sebagai seorang anak. Ia membayangkan jika ibunya tiada, ia tidak perlu lagi mendengar suara batuk di malam hari, dan harta yang ia miliki sekarang akan terkunci menjadi miliknya selamanya. Tanya Pardi dengan suara serak, menandakan ia telah menyerah pada sisi gelapnya. Jumini tersenyum puas. "Malam Jumat Kliwon nanti, saat kau berubah menjadi babi, kau tidak perlu pergi ke desa lain. Masuklah ke kamar ibu. Mbah Atmo bilang, kau hanya perlu menyentuhkan moncongmu ke dadanya dan menghisap nafas terakhirnya." Malam yang ditentukan pun tiba. Suasana rumah terasa sangat berat, seolah dinding-dindingnya ikut bergidik ngeri melihat rencana keji pemiliknya. Nanik sudah tertidur di kamarnya setelah kelelahan bekerja, tidak menyadari bahwa maut sedang mengintai di bawah atap yang sama. Pardi melakukan ritual seperti biasa di kamar belakang. Ia menanggalkan pakaiannya, mengoleskan minyak hitam yang baunya semakin menyengat, dan membungkus dirinya dengan kain kafan kotor itu. Begitu wujudnya berubah menjadi babi hutan siluman yang gempal dengan mata merah menyala. Ia tidak melompat keluar rumah. Makhluk itu merangkak pelan menuju kamar Mbok Sutini. Jumini tetap berada di posisinya, menatap api lilin merah yang menyala stabil di atas baskom air. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena kegembiraan yang meluap-luap, membayangkan emas-emas baru yang akan ia miliki. Di dalam kamar yang remang-remang, Bu Sutini terbangun dari tidurnya. Matanya yang sudah lamur melihat sosok bayangan hitam besar mendekat ke ranjangnya. Wanita tua itu tidak sempat berteriak. Makhluk itu melompat ke atas dadanya yang ringkih. Pardi, dalam wujud binatangnya, menekan moncongnya ke mulut dan hidung ibunya sendiri. Mbok Sutini menggelepar. Tangannya yang kurus berusaha menggapai-gapai udara, namun kekuatan gaib dari siluman itu melumpuhkan seluruh ototnya. Dalam hitungan menit, gerakan Mbok Sutini berhenti. Wajahnya membiru karena kehabisan oksigen, dan matanya melotot menatap langit-langit kamar dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Pardi kemudian merangkak kembali ke kamar belakang, kembali ke wujud manusianya, dengan napas yang memburu. Ia merasa ada energi baru yang mengalir di tubuhnya, sebuah kekuatan gelap yang lahir dari pengkhianatan darah daging sendiri. Pagi harinya, teriakan histeris Jumini sandiwara memecah kesunyian desa. Ia berlari keluar rumah sambil menangis, memberitahu warga bahwa Mbok Sutini telah tiada. Warga desa berbondong-bondong datang untuk melayat. Mereka melihat jenazah Mbok Sutini yang terbujur kaku. Meskipun kondisi tubuhnya yang membiru nampak sedikit ganjil, namun dokter puskesmas dan warga menyimpulkan bahwa itu adalah serangan jantung yang umum terjadi pada orang lanjut usia. "Sabar ya Pak Pargi, Bu Jumini. Mbok Sutini sudah tenang di sana. Beliau orang baik," ucap salah satu tetangga dengan nada simpati. Pardi hanya menunduk, berpura-pura sedih dengan menutup wajahnya. Padahal di balik telapak tangannya, ia tersenyum tipis. Ia merasa lega, karena bebannya berkurang dan hartanya kini aman. Sementara itu, Nanik berdiri di sudut ruangan dengan tubuh gemetar. Ia sempat melihat lebam berbentuk aneh di leher neneknya saat jenazah dimandikan. Lebam yang menyerupai bekas injakan kaki binatang yang kuat. Namun, setiap kali ia ingin bicara, tatapan mata ibunya yang dingin dan mengancam langsung membungkam mulutnya. Setelah pemakaman selesai, kehidupan mewah Pardi dan Jumini semakin menjadi-jadi. Mereka merenovasi rumah menjadi lebih megah lagi, seolah ingin menghapus jejak-jejak keberadaan Mbok Sutini di sana. Uang mengalir lebih banyak dari sebelumnya, dan usaha pabrik tempe mereka yang baru kembali dibuka secara formal hanya sebagai kedok untuk mencuci uang hasil pesugihan. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama bagi Pardi.
Sejak kematian ibunya, ia sering bermimpi melihat Mbok Sutini duduk di kursi goyangnya dengan wajah membiru, menunjuk ke arahnya dengan jari yang gemetar. Bau amis di rumah mereka kini bercampur dengan bau bunga Kamboja yang memuakkan. Jumini tetap tidak peduli. Ia terus sibuk dengan arisan mewah dan pamer kekayaan. Mereka tidak menyadari bahwa nyawa Mbok Sutini hanyalah pembuka jalan. Kegelapan yang mereka undang kini telah menetap di dalam rumah itu, menunggu saat yang tepat untuk mengambil korban berikutnya yang jauh lebih berharga. Keserakahan mereka telah membunuh cinta, dan kini yang tersisa hanyalah ambisi dingin yang siap menghancurkan apapun yang tersisa dari kemanusiaan mereka. Kehidupan di dalam rumah mewah itu terasa semakin mencekam bagi Nanik. Gadis berusia 18 tahun itu merasa seperti hidup di dalam sebuah peti mati yang dilapisi emas. Meskipun kini ia tidak lagi harus bekerja di toko dan bisa membeli apa saja yang ia inginkan, jiwanya justru merasa terancam. Sejak kematian neneknya, Mbok Sutini, suasana rumah berubah menjadi sangat dingin dan asing. Setiap kali ia berpapasan dengan ayahnya, Pardi, ia melihat sorok mata yang bukan lagi milik manusia, melainkan mata yang penuh dengan kegelapan dan kekosongan. Kecurigaan Nanik bermula dari suara-suara aneh yang selalu muncul setiap malam Selasa dan Jumat Kliwon. Dari balik dinding kamar belakang yang selalu dikunci rapat, ia sering mendengar suara dengkingan binatang yang sangat keras, diikuti oleh suara garukan kuku di atas lantai keramik. Selain itu, bau busuk yang menyengat selalu memenuhi koridor rumah. Ibunya, Jumini, mencoba menutupi bau itu dengan menyemprotkan parfum mahal dalam jumlah banyak. Namun aroma amis darah dan tanah kuburan itu tetap saja tembus, menciptakan perpaduan aroma yang membuat mual siapapun yang menghirupnya. "Bu, kenapa kamar belakang selalu dikunci? Dan bau apa sebenarnya ini? Seperti ada bangkai yang tertimbun di bawah lantai," tanya Nanik suatu sore saat ibunya sedang sibuk menghitung tumpukan uang di meja makan. Jumini tidak menatap anaknya. Tangannya terus bergerak lincah menghitung lembaran merah ratusan ribu. Sudah ibu bilang berkali-kali, itu bau limbah kedelai yang merembes. Jangan banyak tanya, Nanik. Yang penting sekarang kamu bisa kuliah lagi dan punya mobil sendiri. Bukankah itu yang kamu mau selama ini? Jawaban ibunya yang ketus tidak membuat rasa penasaran Nanik hilang. Justru, rasa takutnya semakin menjadi. Ia teringat kembali pada wajah neneknya yang membiru saat meninggal dunia. Bayangan itu terus menghantuinya setiap malam. Nanik mulai merasa bahwa kekayaan keluarganya saat ini bukan berasal dari bisnis tempe yang baru dibuka kembali, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih jahat dan berbahaya. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Nanik memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Ia berpura-pura sudah tidur sejak pukul 9 malam. Ketika suasana rumah sudah benar-benar sunyi, ia keluar dari kamarnya dengan langkah kaki yang sangat pelan, tanpa mengenakan alas kaki agar tidak menimbulkan suara. Ia mendekat ke arah kamar belakang yang misterius itu. Dari bawah celah pintu, ia melihat cahaya kemerahan yang bergetar hebat. Nanik menemukan sebuah lubang kecil di dinding kayu yang sudah mulai lapuk di samping pintu. Ia menempelkan matanya ke lubang itu, dan apa yang ia lihat membuat seluruh sendi di tubuhnya terasa lemas. Di dalam ruangan yang gelap itu, ibunya, Jumini, sedang duduk bersila di depan sebuah baskom berisi air keruh. Di tengah baskom tersebut, sebatang lilin merah besar menyala. Api lilin itu bergoyang-goyang liar seolah ditiup angin kencang, padahal ruangan itu tertutup rapat tanpa ada ventilasi. Jumini tampak berkomat-kamit, membisikkan kata-kata dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Nanik. Wajah ibunya terlihat sangat menyeramkan di bawah cahaya lilin, dengan urat-urat leher yang menonjol dan tatapan mata yang obsesif pada api. "Teruslah berlari, Kang. Bawa lebih banyak lagi. Jangan sampai tertangkap," bisik Jumini dengan nada yang sangat rendah, namun penuh penekanan. Tiba-tiba, dari arah lubang kecil di bawah pintu yang biasa digunakan untuk kucing, masuklah seekor babi hutan yang sangat besar. Binatang itu gempal, kulitnya hitam legam dengan bulu-bulu kasar yang berdiri tegak, dan matanya merah menyala seperti bara api. Di mulut babi itu terdapat sebuah kantong plastik hitam yang tampak penuh berisi sesuatu. Nanik nyaris berteriak, namun ia segera menutup mulutnya dengan kedua tangan.
Jantungnya berdegup kencang hingga ia merasa bisa pingsan kapan saja. Ia menyaksikan babi hutan itu merangkak mendekati ibunya. Begitu babi itu menyentuh air di dalam baskom, sebuah pemandangan yang menjijikan terjadi. Tubuh binatang itu mulai bergetar hebat dan mengeluarkan suara tulang yang patah dan berderak. Secara perlahan, bulu-bulu hitam itu rontok dan kulit babi yang kasar mulai mengelupas, menampakkan kulit manusia yang berlumuran minyak hitam dan kotoran. Dalam hitungan detik, sosok binatang itu berubah kembali menjadi manusia. Itu adalah Pardi, ayahnya. Ia tergeletak telanjang bulat di lantai, terengah-engah seperti orang yang baru saja melarikan diri dari kejaran maut. Tubuhnya dipenuhi tanar dan bau amis yang sangat kuat. "Berhasil, Jum. Rumah di ujung desa itu punya banyak simpanan emas," ucap Pardi dengan suara serak, masih sambil merayap di lantai untuk mengambil nafas. Jumini tidak memedulikan kondisi suaminya yang sangat mengenaskan. Ia justru langsung menyambar kantong plastik yang dibawa babi tadi. Saat kantong itu dibuka, puluhan kalung emas dan tumpukan uang jatuh berserakan di lantai. Jumini tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat jahat di telinga Nanik. Kehancuran mental Nanik mencapai puncaknya saat itu juga. Ia menyadari bahwa segala kemewahan yang ia nikmati, tas bermerek yang ia pakai ke kampus, mobil yang ia kendarai, dan renovasi rumah ini, semuanya dibayar dengan cara yang sangat menjijikan. Ia kini mengerti mengapa neneknya meninggal dengan cara yang tragis. Neneknya telah dikorbankan agar perjanjian gelap ini tetap berjalan. Nanik mundur perlahan, air mata mengalir deras di pipinya. Ia merasa sangat kotor karena telah memakan hasil dari ritual babi ngepet tersebut. Ia ingin lari dari rumah itu, namun kakinya terasa sangat berat. Ia melihat ke arah ruang tengah, di mana foto neneknya masih terpajang. Rasa bersalah yang teramat besar menghujam jantungnya. Ia merasa telah menjadi bagian dari perbuatan terkutuk kedua orang tuanya. Sepanjang sisa malam itu, Nanik hanya bisa meringkuk di sudut kamarnya. Ia tidak berani memejamkan mata, karena setiap kali ia menutup mata, yang muncul adalah bayangan ayahnya dalam wujud babi hutan, dan ibunya yang memuja Abi Lilin. Ia menyadari bahwa orang tuanya telah kehilangan kemanusiaan mereka secara total. Mereka bukan lagi ayah dan ibu yang ia kenal dulu, melainkan dua orang asing yang sudah menyerahkan jiwa mereka pada iblis demi harta dunia yang sementara. Sejak malam itu, Nanik tidak lagi mau berbicara dengan kedua orang tuanya. Ia menolak semua pemberian uang dari ibunya dan lebih sering mengurung diri. Namun, kebisuannya justru menjadi luka yang semakin dalam. Ia tahu bahwa rahasia gelap ini tidak akan bisa bertahan selamanya. Kegelapan yang menyelimuti rumah mereka sudah terlalu tebal, dan Nanik merasa bahwa kehancuran yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Ia adalah saksi bisu yang terluka, yang hanya bisa menunggu kapan Abi Lilin itu akan benar-benar membawa seluruh keluarganya menuju kehancuran yang abadi. Suara kentongan bertalu-talu memecah keheningan malam Jumat Kliwon yang sangat pekat. Di luar sana, warga desa sudah mencapai puncak kemarahan mereka. Selama beberapa bulan terakhir, hampir setiap rumah kehilangan uang dan perhiasan secara misterius. Desas-desus mengenai adanya babi ngepet di desa mereka bukan lagi sekadar isu, melainkan sebuah keyakinan yang memicu keberanian massal. Puluhan pria dewasa keluar dengan membawa obor, jaring, dan bambu runcing, menyisir setiap sudut jalanan dan kebun jati untuk mencari sumber petaka tersebut. Di dalam kamar gelap rumah mewah milik Pardi, suasana jauh lebih mencekam. Jumini duduk bersimpuh di depan baskom ritual dengan wajah yang pucat pasi. Keringat dingin mengucur deras dari dahinya, melunturkan bedak mahalnya yang tebal. Api lilin merah di depannya tidak lagi menyala tenang. Api itu menari-nari liar, meliuk-liuk ke segala arah, seolah sedang ditiup oleh ribuan mulut yang tak terlihat. Air di dalam baskom juga mulai beriak kencang, menciptakan gelombang-gelombang kecil yang mencerminkan ketakutan Jumini. "Kang, lari!" bisik Jumini dengan suara gemetar yang nyaris hilang. Tangannya berusaha memayungi api lilin itu agar tidak padam.
Namun angin gaib yang berembus di dalam ruangan tertutup itu terasa semakin kencang. Ia tahu, di luar sana, suaminya sedang dalam bahaya besar. Sementara itu, di perbatasan desa yang berdekatan dengan hutan, sorot lampu senter warga berhasil menangkap bayangan seekor binatang gempal yang sedang berlari kencang. Seekor babi hutan dengan mata merah menyala tampak terjepit di antara pagar bambu dan kepungan warga. Binatang itu mengeluarkan suara dengkingan yang sangat aneh. Sebuah suara yang terdengar seperti jeritan minta tolong seorang manusia yang tercekik. Warga semakin beringas. Mereka mulai melemparkan batu dan mengayunkan senjata mereka ke arah binatang tersebut. Di balik pintu kamar belakang, Nanik berdiri mematung. Gadis itu sudah tidak lagi menangis. Matanya yang sembab kini menatap kosong ke arah pintu yang sedikit terbuka. Ia sudah sampai pada titik di mana rasa takutnya berubah menjadi kebencian yang mendalam. Ia melihat ibunya yang tampak seperti pemuja iblis, rela melakukan apa saja demi harta yang bahkan tidak bisa mereka nikmati dengan tenang. Nanik mengingat kembali wajah neneknya yang membiru. Ia mengingat bagaimana keluarganya hancur secara moral demi tumpukan uang yang kini tersimpan di lemari besi mereka. Nanik melangkah masuk ke dalam kamar ritual itu dengan gerakan yang sangat tenang. Seolah-olah ia sedang berjalan di dalam mimpi buruknya sendiri. Jumini yang sedang panik tidak menyadari kehadiran putrinya. Fokus sang ibu hanya pada api lilin yang merupakan satu-satunya nyawa bagi Pardi yang sedang dikepung warga di luar sana. "Ibu, hentikan semua ini," ucap Nanik pelan. Suaranya terdengar sangat dingin di tengah gemuruh angin gaib. Jumini tersentak dan menoleh dengan mata melotot. "Keluar Nanik, jangan mengganggu. Ayahmu akan mati kalau api ini padam." "Biarkan dia mati, Bu. Dia sudah mati sejak dia membunuh nenek. Kalian berdua sudah mati sejak kalian memilih jalan ini," sahut Nanik tanpa ekspresi. Tiba-tiba, suara teriakan warga dari kejauhan terdengar semakin keras, menandakan bahwa mereka telah berhasil menyudutkan babi hutan itu. Di dalam baskom, api lilin itu mengecil secara mendadak, hanya menyisakan titik merah yang sangat lemah. Jumini berteriak histeris. Ia berusaha meniupkan mantra-mantra yang diajarkan Mbah Atmo untuk menghidupkan kembali api tersebut. Ia sangat sibuk melindungi lilin itu, sehingga ia tidak memperhatikan Nanik yang kini sudah berdiri tepat di sampingnya. Nanik melihat ke arah api kecil itu. Baginya, cahaya merah itu adalah sumber dari segala penderitaan dan kengerian yang menimpa hidupnya selama beberapa bulan terakhir. Ia merasa jiwanya sudah kosong, terbakar habis oleh keserakahan orang tuanya. Tanpa ada keraguan sedikit pun, Nanik menarik napas panjang. "Cukup, Bu," bisik Nanik. Dengan satu tiupan yang kuat, Nanik memadamkan api lilin merah tersebut. Seketika itu juga, sebuah jeritan melengking yang sangat memekakan telinga terdengar bergema dari luar rumah hingga ke dalam kamar. Di perbatasan desa, warga yang sedang bersiap menghujamkan bambu runcing terkesiap. Babi hutan yang mereka kepung tiba-tiba mengejang hebat. Tubuh binatang itu bergetar dengan cara yang tidak masuk akal. Tulangnya terdengar patah dan berderak sangat keras. Di bawah sorot lampu senter dan obor, wujud binatang itu runtuh secara paksa. Kulitnya robek, dan dari dalamnya muncul sosok Pardi yang telanjang bulat dengan kondisi tubuh yang hancur karena dipukuli warga dan efek dari sihir yang terputus secara tiba-tiba. Pardi tewas di tempat dengan mata yang melotot ngeri, menjadi tontonan mengenaskan bagi seluruh warga desa yang kini terdiam dalam keterkejutan. Di dalam kamar ritual, dampak dari padamnya lilin itu jauh lebih mengerikan. Begitu api padam, air di dalam baskom tiba-tiba berubah menjadi darah yang kental dan panas. Jumini yang masih bersimpuh memegangi lilin itu menjerit kesakitan. Ia memegangi dadanya yang terasa seperti dihantam oleh palu godam yang sangat besar. Jantungnya tidak kuat menahan hantaman energi gelap yang berbalik menyerangnya karena perjanjian yang dilanggar secara paksa. Dalam hitungan detik, pembuluh darah di mata dan wajah Jumini pecah, membuatnya tewas seketika di depan meja ritualnya sendiri. Tubuhnya tersungkur ke dalam baskom berisi darah, menghancurkan sisa-sisa kemewahan yang ia agung-agungkan.
Nanik berdiri di tengah kegelapan kamar itu. Bau amis yang sangat kuat menyengat hidungnya. Namun ia tidak lagi merasa mual. Ia mulai tertawa pelan. Tawa itu semakin lama semakin keras hingga menjadi suara tawa histeris yang mengguncang seluruh rumah. Di luar, warga mulai berdatangan menuju rumah mewah tersebut setelah menyadari bahwa babi yang mereka tangkap adalah Pardi. Mereka mendobrak pintu depan dan menemukan rumah itu penuh dengan harta benda, namun juga penuh dengan aura kematian yang sangat pekat. Ketika warga sampai di kamar belakang, mereka hanya menemukan mayat Jumini yang mengenaskan dan Nanik yang duduk di pojok ruangan sambil memeluk tas bermerek milik ibunya yang sudah berlumuran darah. Nanik terus tertawa sambil menunjuk ke arah tumpukan emas dan uang yang kini tidak lagi berarti apa-apa. Harta itu memang berbau amis, persis seperti peringatan Mbah Atmo, dan kini harta itu telah menelan pemiliknya tanpa sisa. Rumah mewah itu dalam sekejap berubah menjadi pemakaman bagi kemanusiaan. Tidak ada kebahagiaan yang tersisa, tidak ada masa depan yang bisa diharapkan. Hanya ada kehancuran mutlak yang meredam seluruh sisa-sisa kehidupan keluarga Pardi ke dalam kegelapan abadi. Menyisakan Nanik yang kini kehilangan akal sehatnya sebagai satu-satunya saksi hidup dari sebuah keserakahan yang tak berujung. Cahaya terakhir telah padam, dan yang tertinggal hanyalah puing-puing ego yang terkubur dalam kutukan.